Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga para hamba Allah yang senantiasa menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan, yang semoga Anda semuanya beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kultum kali ini melanjutkan 10 sikap ya sebagai seorang muslim dalam menghadapi ujian. Yang pertama apa? Masih ingat? Diurut, harus tahu. Yang pertama apa? Segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, termasuk musibah. Ya, musibah itu pun terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah ketika menghadapi musibah. 10 rumus atau 10 sikap dalam menghadapi musibah. Yang pertama, segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Harus ikhlas ridho, orang yang ngasih Allah. Yang kedua apa? Ayo, masih ingat? Kita bukan satu-satunya yang diuji. Kita bukan satu-satunya artinya semua makhluk diuji oleh dengan berbagai macam ujian yang berbeda, dan itu pun ujiannya masing-masing. Ujian yang lain dengan yang lainnya, antara yang lain itu beda-beda. Tidak ada yang sama. Ya, beda-beda, ya. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Bahwasanya musibah adalah sebagai penghapus dosa. Jadi kita husnudzon kepada Allah. Oh ya Allah, ini semoga menjadi penghapus dosa-dosa saya. Ya. Itu. Maka selalu husnudzon kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan musibah untuk mencelakakan kita. Ya, bagi orang beriman loh, ya, bagi orang beriman. Karena hakikatnya musibah datangnya dari Allah itu ya tadi kemarin sebagai bentuk kasih sayang cinta bagi orang yang taat beriman kepada Allah, sebagai bentuk peringatan bagi mereka yang muslim tapi seenaknya sendiri, ibadah seenaknya. Ini peringatan, diingatkan oleh Allah. Kamu mau balik apa enggak? Gitu ya. Kamu mau terus maksiat atau mau kembali? Maka diingatkan oleh Allah. Makanya peka. Ya, harus peka. Yang ketiga sebagai azab. Bagi siapa? Bagi mereka orang yang ingkar kepada Allah. Ya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang keempat, sikap kita yang keempat dalam menghadapi musibah adalah bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membebani musibah kepada kita kecuali kita mampu melewati musibah tersebut. Yang kedua, yang keempat, apa tadi? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau membebani kepada kita musibah kecuali apa? Kita pasti mampu melewati musibah tersebut. Loh, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan musibah juga melihat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak berbuat segala sesuatu, tapi Allah pun melihat, oh kayaknya Gesang ujiannya masih segini. Karena Allah tahu kemampuan Gesang. Oh kayaknya Hamzah ujiannya segini. Karena apa? Allah mengetahui kekuatan, kemampuan Jadi antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Karena apa? Kemampuannya pun berbeda-beda. Ini bentuk
keadilan Allah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Coba kalau misalkan Allah memberikan ujian, padahal ini nggak kuat, kesabarannya nggak kuat, imannya nggak kuat, tapi diberikan ujian besar, gimana coba? Ya bisa apa? Hancur hatinya, dia bahkan apa? Murka kepada Allah, marah kepada Allah. Loh, kenapa? Kapasitasnya, kekuatan kesabarannya belum ada, atau yang tidak maka Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kadar keimanan, kesabaran kita masing. Artinya kalau kita diuji oleh Allah sesuatu, saya yang langsung bilang, saya pasti bisa melewati musibah ini. Harus bilang kayak gitu, paham? Berarti apa? Ketika Allah sudah memberikan musibah, pasti saya bisa melewati. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan musibah, tidak membebani musibah, kecuali pasti kita mampu melewati. Itu pasti. Paham? Jadi kalau kamu diuji oleh Allah, siapa saja yang diuji oleh Allah, harus langsung mengatakan, ketika datang musibah, ya Allah, ini datang darimu ya Allah. Yang pertama kan tadi, datang dari Engkau ya Allah, atas izin Allah. Ya Allah, pasti Engkau memberikan ini, saya pasti diberikan kemampuan untuk melewati. Kesabaran, kekuatan, pertolongan pasti datang dari Allah. Yang penting apa? Kembali yang pertama, ikhlas, ridho. Kenapa? Karena Allah yang mengatur segala sesuatu. Karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sikap kita yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban atau musibah, melainkan kita pasti mampu melewati musibah tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang illa wus'aha, melainkan orang tersebut pasti mampu. Ya. Allah berikan musibah kepada Fawaz. Mampu enggak Fawaz? Gimana kamu sikapnya? Allah berikan musibah nih kepada kamu. Apa misalkan? Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu katakan? Pasti saya mampu melewatinya. Kenapa? Karena Allah telah menakar musibahnya. Ini untuk Fawaz. Pas ini. Sesuai ini. Terkadang ada orang yang ditimpa musibah, padahal dia bisa. Dia mampu. Tapi apa? Hawa nafsunya didahulukan. Hawa nafsunya didahulukan sehingga apa? Dia murka kepada Allah, mengatakan Allah nggak adil. Loh, padahal dia mampu hakikatnya. Tapi apa? Yang pertama tadi, ketika datang musibah, dia tidak ikhlas, tidak ridho. Nah ini makanya apa? Ketika datang musibah, langsung ikhlas, pasrah, ridho. Ya Allah, ini darimu ya Allah. Dan Engkau yang akan mengangkat ya Allah, menghilangkan musibah ini. Maka apa? Ya tadi, ya kita bersabar. Ya, kita bersabar. Artinya apa? Allah pasti memberikan musibah ya sesuai dengan kesanggupan kita dan kemampuan kita. Paham? Ya, maka husnuzon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ketika datang musibah, ikhlas, ridho, ini darimu ya Allah. Ya. Maka apa? Saya terima ya Allah dan pasti saya mampu melewati musibah ini atas pertolonganmu ya Allah. Maka apa? Berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami? Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, ketakwaan, di atas kebenaran dan di atas kemanfaatan, kemaslahatan untuk umat ya.
untuk kita menjadi taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.